Setelah memenangkan balapan, sang protagonis menimbulkan keraguan apakah dia menggunakan narkoba. Membuat beberapa pesaing mempertimbangkan untuk mundur. Para penggemar BTS tidak percaya kekalahan idola mereka. Mia dan Yuna memberi selamat kepada grup dan tiba di lokasi. Dan Yuna bersikeras membawa Dom ke rumah sakit karena jatuh. Adapun Mia, dia senang atas kembalinya sang protagonis. Dia memintanya agar mulai sekarang tidak mematikan ponselnya. Meskipun dia hanya menatap lantai. Dan Shelly sedang dalam panggilan misterius. Sementara Dom berasumsi dia berbicara dengan pacarnya. Kemudian semua berkumpul di rumah sakit, di mana mereka berbagi detail balapan dengan Mino. Dom menggoda sang protagonis tentang kencan dengan si pirang. Tapi dia menghela napas dan si kecil muncul, mengenali setiap pesaing dari televisi. Membuatnya sangat bersemangat untuk pulang. Shelly membawa Jay, mengungkapkan bahwa dia ingin memastikan agar dia tidak kabur lagi. Saat bel pintu berbunyi, kakaknya meminta Jay untuk kabur. Dan ibunya melemparkan barang-barangnya dan memintanya pergi, karena dia adalah pengaruh buruk bagi adiknya. Shelly, setelah mendengar itu dari balik tembok, mengambil tasnya dan memintanya untuk menemaninya pulang. Adiknya tidak bisa mempercayainya. Tapi setibanya di rumahnya, dia menjelaskan bahwa dia akan tidur di sofa. Sambil menonton TV, dia masih teringat pertengkaran itu. Meskipun Shelly mencoba membuat pertemuan itu sedikit romantis, dia merusak segalanya dengan kepribadiannya. Jadi, dia pergi ke kamarnya. Tapi dia menyadarinya dan untuk pertama kalinya, dia berterima kasih padanya. Dan sekarang dia merusak momen itu karena dia sangat lapar. Dan dia melempar sandalnya. Keesokan harinya, seseorang mengetuk pintu apartemen. Mengejutkan Shelly, meskipun dia mencoba mencari alasan, kakek akhirnya melihat Jay. Karena dia benar-benar duduk di atasnya atas perintah Dom. Dia terus berlatih, sekarang dengan makanan untuk anjingnya. Dengan begitu, anjing itu bisa mengejarnya dan dia akan menjadi motivasinya. Tapi yang tidak dia duga adalah semua anjing akan mencium bau yang sama. Seperti kata pepatah, terkadang kamu tidak menemukan motivasi yang menemukanmu. Tapi kebetulan, otakku itu ada di sana dengan figur edisi terbatasnya. Dan Dom, karena kawanan anjingnya yang besar, menyebabkan kekacauan dengan memecahkan figur itu. Sementara itu, kakek kesal dengan situasi itu, bertanya seberapa jauh mereka telah melangkah. Shelly menenangkannya, menegur sikap mesumnya. Dia teringat saat dia masih kecil, menyebabkan kakek depresi melihatnya tumbuh dewasa. Jay memutuskan untuk pergi dan jatuh dalam kesedihan. Kemudian mereka berjalan dan menjelaskan bahwa dia akan pulang ke rumahnya. Dia tahu cara masuk dengan memanggil saudaranya, yang melemparkan tangga agar dia bisa masuk. Dan ketika dia masuk, dia bertanya apa yang dia lakukan di rumah itu. Sementara dia menerima pesan misterius di bandara, dia mengungkapkan bahwa dia datang untuk menemui kekasihnya keesokan harinya. Di balkon, para siswa mengenalinya sebagai pembalap sepeda pemula. Para gadis terkesan melihat sang protagonis, tapi Dom datang dan mereka tidak terlalu terkesan lagi. Dia datang sambil bercanda tentang hubungannya dengan Shelly. Mendekat padanya, Shelly menjawab dengan serius, menegaskan bahwa dia tahu dia disukai oleh para pria. Ini didengar oleh beberapa orang, yang menganggap serius kata-kata itu. Dan kebetulan sekelompok siswa ingin bergabung dengan mereka, karena mereka telah melihat video mereka dan ingin menjadi bagian dari kelompok mereka. Di adegan lain, dua siswa baru mengkritik rambut Vinny yang mencolok. Salah satu memperingatkan agar tidak membuat Vinny marah, yang dikenal sebagai anjing gila. Kita beralih adegan, seorang pria di balik jeruji besi ditampilkan. Orang yang sama yang menabrak Mino, pria berkacamata itu. Dia mengusulkan sebuah rencana untuk menghancurkan grup hominiber dengan nada jahat. Tapi mereka tidak mengungkapkan detailnya. Kemudian Vinny datang dan memberitahunya bahwa dia harus mengurus seorang siswa baru yang membuat keributan. Tapi Vinny menyarankan untuk tetap tenang dan menghindari menarik perhatian. Yang lain percaya bahwa mereka harus mengurusnya. Kemudian, kerumunan berkumpul di sekitar perkelahian di kelas. Si pirang sedang memukuli seseorang dan orang-orang yang baru saja datang masuk. Mereka akan turun tangan dan memberinya pelajaran, meskipun dia hanya tersenyum. Semua orang mengira dia akan dihajar habis-habisan karena mereka dari angkatan yang lebih senior. Dan mereka memintanya untuk berkumpul setelah kelas karena ingin bicara dengannya.
Dan si pirang melompat sambil berteriak, "Apa yang kamu tertawakan?" Tapi dia ditenangkan dan mereka pergi. Tapi kemudian Gilbert, begitu namanya, masuk ke kelasnya dan melihatnya melompati meja-meja untuk menghajarnya, melayangkan tendangan. Kemudian mereka bertemu dan bertanya tentang hubungannya dengan kelompok si protagonis. Dan setelah menolak dan menyebutnya bodoh, mereka memukulinya untuk mendapatkan informasi tentang tim itu. Setelah memukuli mereka dan kembali melihat penolakan, mereka akan membuatnya tak sadarkan diri. Tapi salah satu dari mereka bereaksi dan menceritakan semua yang dia tahu. Dom bertanya-tanya tentang para calon baru dan merencanakan ujian sulit untuk mereka, karena dia stres karena terlalu sering diganggu. Selain itu, rumor tentang hubungan antara Dom dan si protagonis mulai beredar di sekolah. Dan mereka juga mengira dia mirip Freddie Mercury. Setelah kelas selesai, anak buah Zhong menunggu anak tahun pertama, penyebab keributan itu. Dia mengungkapkan bahwa Samuel dan yang lainnya dirobohkan satu persatu. Di adegan lain, si protagonis mencoba masuk rumahnya sementara adiknya memperingatkan kedatangan ibu mereka. Saat masuk, ibu memarahinya karena perilakunya, menuntut agar dia menjadi contoh yang baik bagi adiknya dan tidak bertanggung jawab mengejar mimpi murahan. Dia menghadapinya tentang partisipasinya dalam turnamen dan mempertanyakan apakah layak mempertaruhkan masa depannya demi hadiah itu. Dan dia menjelaskan bahwa dia ingin mencoba dan mengambil risiko, bahkan jika dia menyesalinya nanti, mengesampingkan segalanya. Dia ingin mewujudkan mimpinya, dan mimpi pamannya bukan tentang uang. Itu tentang perasaan. Ibu menyerah dan memutuskan untuk membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan, tetapi memperingatkan bahwa dia harus berbicara dengan ayahnya ketika dia kembali. Selanjutnya kita melihat pria berambut putih memeriksa USB yang ia terima sebagai hadiah dari pria berkacamata kuning. Sementara itu, pria berkacamata tertawa skizofrenia dan terungkap bahwa Chang Bai, pria yang membuat Mino cacat, terobsesi pada uang dan telah kehilangan segalanya dalam taruhan karena kemenangan sang protagonis, jadi dia mudah dibujuk. Kemudian dia mengetahui apa yang terjadi pada teman-temannya dan menuju aula tempat siswa baru itu berada. Keduanya saling berhadapan dengan tatapan mata. Di adegan lain, Vinny dimarahi karena tidak mengenakan seragam yang sesuai, tetapi saat melihat Sung bersama siswa baru itu, dia memutuskan untuk campur tangan. Sung dan siswa kelas 2 serta senior lainnya mempertimbangkan untuk menghadapi siswa baru itu. Tetapi Vinny Sura memerintahkan mereka masuk kelas, menyadari bahwa dia sedang tidak ingin bermain-main. Siswa baru itu menertawakan situasi tersebut. Dia juga meremehkan sekolah dan siswanya sebagai pengecut dan berharap sekolah ini akan berbeda. Tapi Vinny menghukumnya dengan hantaman lutut yang kuat ke wajah. Sementara itu, Shelley bernapas lega melihat dia benar-benar telah melakukan perjalanan. Dan Jack bertanya kepadanya itu milik siapa. Namun adegan terpotong saat Dom dalam kesulitan. Yang sedang berbicara dengan para anggota baru yang ingin bergabung di tempat lain. Otaku itu sedang menusukkan jarum ke boneka Vodo dan menerima paket misterius yang tidak dia pesan, disertai sebuah pesan. Sementara itu, Vinny hendak terus memukulinya. Namun situasi terhenti oleh Bell dan dia memerintahkan semua orang untuk masuk kelas. Gilbert, kecewa, terbangun di ruang kesehatan dan marah mencari Vinny. Sun berkomentar bahwa akhir-akhir ini Vinny menunjukkan kemurahan hati dan tidak bertindak seperti sebelumnya. Dan dia merenungkan masa kecilnya, mengingat bahwa dulu dia tidak memiliki belas kasihan dan berkelahi dengan siapapun yang mengganggunya. Namun anak itu mengingatkannya pada masa kecilnya dan situasi Gilbert memburuk, masuk mencari balas dendam. Tapi lagi-lagi aku terbangun di ruang kesehatan sore harinya. Vinny, bersama Sun, menginterogasi anak laki-laki yang berkelahi dengan Gilbert. Dia mengungkapkan bahwa masalah Gilbert dimulai setelah perceraian orang tuanya. Kemudian, tim Hummingbird berkumpul untuk berlatih, dan Vinny marah setelah mengetahui dua siswa baru tahun pertama, Manson dan Terry, yang telah bergabung sementara dengan tim. Selama latihan, Vinny berpamitan dari kelompok dan memperingatkan mereka agar tidak membawa siswa baru itu lagi lain kali. Sementara itu, Jai mulai merasa cemburu karena sikap Shelley, yang menghabiskan banyak waktu dengan teleponnya. Mengenai Gilbert, setelah dipukuli, dia bekerja sebagai pengantar barang dan saat bekerja, dia menemui masalah karena mengemudi dengan sembrono. Mereka yang menantangnya berduel adalah pekerja Dom. Kemudian, Vinny menyadarinya dan membelanya. Mereka juga mengenalinya sebagai teman bos mereka dan membiarkannya pergi. Gilbert percaya bahwa Vinny keren karena dia punya geng. Selain itu, dia memberinya uang karena telah dipukuli.
dia harus menerimanya sebagai permintaan maaf. Keesokan harinya, Gilbert kembali ke sekolah dengan sepeda, mengejutkan teman-temannya. Mereka berbicara tentang balapan berikutnya dan Sung menasihati Vinnie agar bersiap dengan baik, karena di balapan terakhir dia terlihat tidak stabil. Siswa baru yang dulunya memusuhi Vinnie sekarang mengucapkan selamat pagi kepadanya, mengejutkan semua orang. Anak-anak bersiap untuk latihan intensif, karena di balapan terakhir mereka hampir kalah. Dan mereka diberitahu bahwa ujian pertama adalah balapan 180 km. Sementara itu, Gilbert bergabung dengan tim Homer setelah meminta Vinnie agar dia diizinkan bergabung. Terungkap bahwa dia menjual sepeda motornya agar bisa mengikutinya ke tempat lain. Mia mengunjungi Mino, tapi pertemuan mereka tidak begitu positif. Mino tampaknya sedang bergulat dengan masalah internal dan bereaksi negatif, bahkan melempar makan siang yang dibawa Mia untuknya. Para kolibri berlatih dengan kecepatan penuh, tapi mereka jelas kekurangan anggota baru yang mereka butuhkan. Kelelahan parah, ya, di sini mereka muntah, tapi aku tidak ingin menambahkan terlalu banyak foto, jadi baiklah. Setelah banyak mengayuh dan mengayuh, mereka berhasil menyelesaikan sirkuit, tapi diberitahu bahwa itu hanyalah pemanasan. Sementara itu, pria berambut putih sedang menyerahkan informasi tentang tim Hummingbird kepada karakter misterius, yang tampaknya memiliki rencana dan ekspektasi untuk pertarungan tim sang protagonis berikutnya. Latihan mereka terus berlanjut. Itu adalah tempat yang sempurna untuk berlari, karena yang perlu dia tingkatkan adalah kemampuan sprint dalam situasi apapun. Para pemuda mengerahkan yang terbaik dari diri mereka, berlari dan terus berlari. Dan Gilbert frustrasi, karena Vinnie mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh kalah dari para pemula. Dia yang tersenyum karena mengalahkannya, dan dia, Gilbert, di malam hari karena frustrasi takut kalah lagi. Dia memutuskan untuk berhenti merokok keesokan harinya. Na menjelaskan tantangan berikutnya yang melibatkan pembagian tim menjadi 2 kelompok dan melakukan estafet 200 meter. Semua orang bersemangat, karena ini adalah balapan estafet pertama antara kedua pemula, yang mana tidak ada satupun dari mereka yang ingin kalah. Si Pirang menggunakan teknik menahan napas sampai mencapai garis finish. Tapi mereka sangat lambat sampai anjing pun bisa mengalahkan mereka. Selain itu, si Otaku sedang berlatih dengan intens untuk tujuan besar. Karena mereka mengungkapkan segalanya tentang pertemuan berikutnya. Balapan hampir berakhir dan si Pirang memimpin, tapi kehabisan napas di saat-saat terakhir. Dia akhirnya kalah, sungguh. Dia pergi menemui Kefus. Setelah selesai, dia melihat tatapan kecewa Vinnie dan tidak ingin bersepeda lagi. Melanjutkan balapan, pemula itu memulai dengan keunggulan yang jelas, meskipun Chelly mengabaikan keunggulan itu dalam beberapa detik, meninggalkan Zungo di posisi pertama. Dan Dom, dengan ajaran biksu, memfokuskan seluruh energinya pada kayuhannya untuk menjadi predator. Zungo terkejut, karena dia tahu dia cepat, tapi tidak pernah memiliki kecepatan seperti itu. Dan yang berikutnya keluar adalah Vinnie dan Jai, dan keduanya tiba pada waktu yang sama. Berkat usaha Zungo, 2 bintang tim itu keluar. Semua orang ingin melihat mereka, bahkan profesor pun terkejut dengan kemajuan besar mereka. Meskipun Vinnie teringat kilas balik komentar bahwa dia tidak begitu bagus, menciptakan bayangan besar antara semangat dan kayuhannya, menyerah sebelum mencapai garis finish. Tapi mereka juga menjelaskan tentang kekurangan yang dimiliki sepedanya. Keesokan harinya, Dom tiba di kelas dengan sangat lelah, karena setelah latihan, dia melakukan latihan lagi ketika sampai di rumah. Orang ini benar-benar luar biasa. Dia berbicara dengan Jai tentang latihan dan seorang pria bertopeng muncul di sekolah, menarik perhatian semua orang. Dia bertemu Jai dan Dom di kelas. Semua orang ingin melihat siswa baru berambut pirang. Mendengar deskripsi itu, Shelly tidak percaya. Saat Jai dan dia berbicara dalam bahasa Inggris, Dom tidak mengerti apa-apa. Dan sebuah pukulan sandal datang dari belakangnya. Shelly menantangnya karena sudah datang ke sana, dan akhirnya ketahuan. Semua orang mengira dia adalah dewa Yunani, yang juga memeluknya dengan mesra. Meskipun dia memukulnya hingga merusak panggung yang norak itu. Dia memintanya pergi, tapi sebelum pergi, dia menyadari bahwa cowok itu adalah yang ada di foto Instagram. Tapi dia hanya terlihat seperti kutu buku bodoh. Dan kebetulan direktur datang, yang juga mengenalnya di ruangannya. Mereka berbicara bahwa sebagian dia tidak pergi ke Inggris karena Jai, tapi juga dia menyukai tempat itu. Kakek juga bercerita bahwa Chelly dan anak nakal itu telah menghabiskan malam bersama, membuat terkejut.
Mengingat janji yang dia buat sejak kecil, yaitu akan menikah. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya, tapi dia menganggapnya sebagai persetujuan. Dia hanya bertanya kutu buku itu ada di kelas mana. Meskipun dia mencoba menjelaskan semuanya, dia pasrah bertemu Jai. Tapi dia dipukul lagi dengan sandal dan Jai melihatnya diseret di halaman. Dan lagi-lagi mereka saling bertatapan. Sedangkan Vinny, dia terus dimarahi karena datang ke kelas tanpa seragam yang semestinya, diperlakukan buruk dan mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Dia memintanya melepaskannya dan, saat masuk ruangannya, dia mengingat kata-kata yang sama dari seseorang yang dia yakini adalah ayahnya. Dan dia juga mengingat karirnya dan, karena marah, dia melempar tasnya keluar jendela saking marahnya. Do mendapatkan sepatu super dan ingin mencobanya. Dia pikir sepatu itu terlihat sangat bagus padanya. Tapi sepasang pengendara sepeda mengejeknya, karena dia payah, seperti orang bodoh, dia bisa bersepeda dengan sepatu basket. Berulang kali menghina Dom. Dom mengira mereka akan membantunya menguji sepatunya, lalu mengambil posisi. Dia percaya jika Michael Jordan bisa berjalan di udara, maka dia bisa membelah angin. Seorang pengendara motor melihat Dom lewat, tapi itu mustahil. Dia melaju 48 km. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Orang-orang itu masih menertawakan Dom dan bertanya-tanya seberapa jauh di belakang. El Paso akan melaju kencang, karena jalanan sangat sepi. Sempurna untuk sprint, tapi di tengah-tengah lewatlah sang monster. Mengingat kata-kata bahwa dia kekurangan tenaga, orang-orang itu tidak bisa mempercayainya. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba mengejarnya. Sementara itu, pemimpin Otaku menceritakan kebenaran tentang balapan mereka berikutnya. Seseorang telah mengirimi mereka pesan. Dia telah memberitahu mereka bahwa balapan berikutnya ada di tempat itu. Itulah mengapa dia berlatih di tikungan tajam itu dengan sangat keras. Selain itu, lawan mereka berikutnya adalah Hummingbird. Meskipun teman-temannya menolak untuk curang, Otaku itu percaya bahwa dalam hidup hanya pemenang yang diakui. Dan kita melihat kilas balik masa lalunya, karena dia selalu diganggu karena membuat manga, mengubah gambarnya dengan kata-kata hinaan. Mereka juga ditunjukkan bahwa mereka tidak diterima oleh siapapun. Namun seiring waktu, dengan mengenal karakter favoritnya, serta klub anime, di sanalah dia bertemu kelompoknya. Setelah itu mereka bergabung dalam kompetisi, tetapi kepribadian mereka berubah, karena mereka tidak ingin diperhatikan. Setidaknya mereka ingin mendobrak stereotip itu dan bahagia menjadi diri mereka sendiri. Dan hari balapan akhirnya tiba, semua orang berkumpul. Sekali lagi ada tim hiu, tim monster, dan tim hantu. Tim narkoba dan semua yang lain, saat mereka membicarakan balapan berikutnya, mereka mulai melihat komentar yang mengenalinya. Semua orang mulai bertanya-tanya siapa dia, dan anggota baru tim mengenalinya. Dia adalah anggota kru kelas dunia, Laika Valari, Owen Knight. Semua orang mulai mengambil foto sang superstar. Mereka menjelaskan bahwa balap sepeda jalanan pertama kali dimulai di New York. Kru yang menyebarkan budaya itu adalah Macalama Crew dan Mitch Crew. Dan saat itu ada seorang anak laki-laki yang mengikuti tim-tim tersebut. Dia berteman dengan anggota mereka dan mereka juga bersepeda bersama. Kemudian, di tahun pertama sekolah menengahnya, dia kembali ke Inggris. Dan dia membentuk kru bersama teman-teman atletnya yang menjadi terkenal di dunia olahraga. Yaitu Laika Valari. Itulah tim yang Owen mulai. Dom terkejut karena pria itu sangat terkenal dan dia tidak mengetahuinya. Shelly memberitahunya bahwa dia sedang menciptakan sebuah fenomena. Sementara itu, pria berambut putih itu tersenyum, karena dia punya rencana, tetapi semuanya terhenti. Karena pembawa acara memulai acaranya. Babak ke-9 Liga Jalanan akan segera dimulai. Di ronde itu adalah serangan estafet tim. Para pembalap masuk dalam tim dan akan berkompetisi di ronde estafet. Lintasan itu panjangnya 4,5 mil secara keseluruhan. Setiap kru akan dibagi rata antara A dan B. Ketika balapan dimulai, bagian A dari setiap tim akan berlari menuju tempat bagian B berada. Kemudian bagian B akan berlari menuju garis finish. Sampai tim pertama yang mencapai garis finish menjadi pemenangnya. Mereka terkejut, persis seperti yang dikatakan surat itu. Dan sekarang mereka harus mengizinkan mereka memperkenalkan daftar pertandingan. Dan seperti yang diharapkan, tim Kolibri melawan kru Manga. Setelah semua pertunjukan itu,
Vinny berpikir bahwa mereka harus fokus pada balapan. Lagi pula, dengan mereka sudah punya pengalaman bertanding. Itu adalah tim yang mendobrak batasan, mereka harus berhati-hati. Diberitahukan bahwa balapan akan dimulai dalam 5 menit. Para kelompok harus mengambil posisi. Para pemula mereka memberikan dukungan yang semestinya. Mereka juga bercerita bahwa mereka tidak masuk sekolah, tentu saja untuk mendukung mereka. Meninggalkan para pengganti mereka yang tidak akan pernah mengetahuinya. Dan Gilbert, dengan wajah memerah, memberinya susu keberuntungan. Semua orang menahan napas dalam antisipasi balapan. Mereka melaporkan bahwa kedua tim ini sudah pernah bertemu sebelumnya, tetapi mereka saling mendukung. Namun sekarang mereka akan bersaing satu sama lain, publik tidak sabar melihat balapan itu. Dom ingat apa yang mereka katakan padanya di balapan itu. Mereka harus membagi tim menjadi 2 bagian. Namun karena keduanya memiliki 5 peserta, setiap tim akan dibagi menjadi kelompok 2 dan 3 orang. Dan Dom telah menawarkan diri untuk pergi lebih dulu, karena dia ingin tiba secepat mungkin agar mereka bisa memulai balapan cepat. Dan dengan begitu menang, dan begitulah posisi-posisi ditetapkan. Domi dan Chelly akan berlari di bagian pertama, Vinny, Sung-oh, dan Jai akan berlari di bagian kedua. Semuanya sudah siap. Siap, mulai. Mereka bertanya siapa yang dia pikir akan menang. Mereka telah menyiapkan segalanya agar mereka menang. Hasilnya sudah jelas. Pria itu masih ingat sepatunya dan mengutuknya karena berlari dengan kekasihnya. Chelly memberinya strategi untuk tidak menggunakan seluruh energinya sejak awal, karena dia akan memecah angin. Dan Dom, saat melihat ke belakang, menyadari bahwa mereka tidak ada. Tetapi saat melihat lebih jauh ke belakang, mereka menempel padanya seperti perangko. Dia pikir itu adalah rencana mereka, jadi dia harus melepaskan diri secepat mungkin. Mengejutkan bahkan Chelly, dalam benak Dom, ia harus melakukan sprint melewati yang lain. Mereka bertanya apakah itu strategi yang bagus untuk melakukan sprint sejak awal dalam balapan dengan banyak putaran. Chelly mencoba menghentikannya, tetapi dia juga menyadari bahwa mereka sedang mengikutinya. Mencoba mempercepat langkah untuk melepaskan diri dari mereka, Dom mengira dia sudah tidak melihat mereka lagi. Dia sudah terlalu cepat, tetapi di depannya, sebuah tikungan tajam muncul dengan susah payah. Dia berhasil melewatinya dan kelompok manga Krewu melancarkan rencana mereka, melepaskan diri untuk berlari kencang meninggalkan Chelly. Itu berkat latihan mereka dan momen yang tepat di mana mereka harus mempercepat untuk menyelesaikan ujian dalam waktu yang lebih singkat. Dan dalam beberapa detik Dom terlampaui, mengejutkan para petaruh maupun penonton yang hadir. Dom mencoba mempercepat sekuat tenaga, tetapi karena jalanan yang begitu sempit, kecepatan pun hilang. Sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengejar mereka. Mereka, yang tahu jalan di luar kepala, memberi isyarat tentang apa yang akan datang. Dan jelas bahwa mereka sedang mengambil keuntungan. Tapi seseorang muncul, mereka tidak bisa mempercayainya. Tapi dia memberi isyarat bahwa dia harus melepaskan diri, mencoba menjatuhkannya. Tapi berkat stabilitasnya yang baik, hanya dia yang jatuh. Tapi dia berhasil memberitahu temannya bahwa dia harus cepat, dia hanya berpikir untuk menang. Mereka telah bekerja keras untuk sampai di sana, dia selalu sendirian. Sampai dia bertemu orang-orang yang memiliki selera yang sama dengannya dan memahaminya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia memiliki tujuan untuk diperjuangkan. Sejak mereka menang saat itu, mereka menyadari bahwa bahkan orang seperti mereka pun bisa berhasil. Dia belum pernah merasakan emosi seperti itu dan dia yakin semua orang merasakan hal yang sama. Dia ingin bisa menciptakan lebih banyak kenangan bersama mereka dan para pahlawan menjadi lebih kuat jika mereka bersama. Mereka harus menunjukkan kemampuan mereka dengan berteriak untuk tujuan mereka, tapi Dom mengikutinya dengan marah. Namun, dia tidak bisa dan tidak mengerti mengapa dia begitu lelah. Dan tim manga Krewu memimpin, menyelesaikan tahap pertama. Dan dia menyatakan kepada mereka bahwa semuanya ada di tangan mereka, memberikan start kepada Gundam. Putri Otaku dan Chopper, mematahkan ekspektasi semua orang. Bahkan teman-teman yang mengganggunya berpikir bahwa mereka melakukannya lebih baik dari yang mereka harapkan. Tim Colibri merasa gugup karena timnya belum tiba. Dom hanya meminta maaf, kata pembawa acara. Apakah dia pikir dia terlalu jauh di belakang untuk bisa mengejar mereka? Itu adalah akhir dari Hummingbird. Mereka berkomentar bahwa tim manga Krewu memulai lebih dulu dalam balapan bagian B.
Mereka berada sekitar 165 yard di depan tim Hummingbird. Jika mereka tidak mengejar mereka sebelum tikungan, mereka akan kalah. Owen tidak mengerti mengapa Shelley bergabung dengan tim yang begitu buruk. Sekarang dia tahu betapa menyedihkannya tim-tim Korea. Tapi sesuatu terjadi. Pengejaran mulai terjadi. Mereka berlari dengan kecepatan penuh untuk menutup celah yang memisahkan mereka. Sang-go meminta mereka mengikutinya. Celahnya lebih besar dari yang dia harapkan. Melihat tikungan itu, aku pikir mereka sudah berlari puluhan kali di sana. Mereka sudah akrab dengan bagian itu. Jelas bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Dilaporkan bahwa tim Mangakreu berlari dengan efisien, melaju cepat melewati tikungan. Seolah-olah mereka sudah tahu tikungan itu sebelum melewatinya. Sang-go memperingatkan bahwa tikungan-tikungan akan datang. Mereka tidak seperti mereka, jadi mereka harus mengambilnya sesuai gaya mereka sendiri. Sang putri tidak mengerti bagaimana mereka bisa menyusul. Mereka harus berlari lebih cepat lagi. Rapido dan Zhongho memberi perintah untuk melepaskan mereka. Sekarang giliran mereka, anjing-anjing liar akhirnya dilepaskan. Mereka mencoba tetap tenang, karena selama mereka mencapai titik itu, kemenangan akan menjadi milik mereka. Mereka sudah dekat, mereka sangat percaya pada strategi itu. Saat mereka akan menerapkannya, Vinny muncul di samping mereka dan Jai di sisi lain, menyalip ke depan. Itu sungguh luar biasa. Dijelaskan bahwa Vinny berakselerasi di tikungan alih-alih mengerem dan menggunakan momentumnya untuk naik ke dinding. Sementara itu, Jai memasuki tikungan sudah dalam keadaan meluncur tanpa mengerem. Gilbert percaya bahwa itu sama sekali berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia mengutuk, bagaimana mereka melakukannya? Dia mencoba menenangkan diri, karena mereka bisa menyusul lagi. Karena mereka telah menganalisis dengan cermat apa yang akan terjadi, tidak mungkin kalah dalam balapan itu. Saat mereka berlari sprint, Vinny kembali teringat akan iblisnya dan balapan yang kalah. Mencoba mempercepat langkahnya kembali. Namun gerakan para otaku akan segera dimulai, karena jalur yang akan datang adalah turunan. Itu adalah manuvernya yang sangat dikenal. Manga Pistol meluncurkannya dengan kecepatan penuh. Tim Manga Trio telah mengeluarkan kartu terbaiknya. Dan di sana muncullah yang muncul. Sebagai posisi pertama, itu adalah tim para otaku. Hanya tersisa 300 meter untuk meninggalkan masa lalunya. Karena ia ingin diakui dengan cara apapun yang diperlukan, melepaskan kakinya dari pedal. Menggunakan posisi aerodinamisnya, merunduk. Itu adalah kemenangan yang jelas, akhirnya ia menang. Namun Jai muncul dari sampingnya dengan sprint yang sama buasnya, membuat suasana menjadi sangat tegang untuk melihat siapa yang akan menjadi pemenang. Bahkan teman-teman sekolahnya kini mendukungnya, itu adalah kemenangannya. Namun saat mengingat apa yang telah terjadi, Vinny dan keputusasaannya melihatnya. Dan sekarang ESO menstabilkan Superman agar Vinny mengambil alih pimpinan. Otaku itu memintanya untuk berhenti, namun akhirnya yang pertama melewati garis finish adalah Vinny. Dalam 30 meter terakhir menjelang garis finish, tim Hummingbird, yang memulai dari belakang, meraih kemenangan dalam balapan yang sangat dramatis. Namun demikian, orang-orang yang dulu mengganggunya kini memandangnya dengan kagum dan meminta Owen untuk menemaninya. Sementara itu, teman-temannya mencoba mendukungnya. Ia hanya menangis karena tidak menepati janjinya dan meminta maaf. Kedua orang ini tidak mengerti bagaimana tim yang begitu buruk bisa melaju sejauh ini. Namun, tepuk tangan spontan mulai terdengar, mendukung mereka karena telah berjuang dengan baik. Vinny, di sisi lain, marah, karena jelas dia bisa saja tiba lebih dulu. Mengapa dia melakukan itu? Tetapi dia hanya percaya bahwa dia bergerak untuk memberikan lebih banyak kesempatan kepada timnya untuk menang. Dan anak-anak datang memberi selamat kepada mereka atas kerja keras mereka. Sementara itu, Owen ditawari kesepakatan. Beberapa saat kemudian, para otaku memiliki sesuatu untuk diceritakan kepada mereka dan menceritakan semua yang terjadi dengan surat itu. Yang lain memaafkan mereka, tetapi Vinny mengungkapkan bahwa dia jijik dengan mereka. Selain itu, orang berkacamata itu menyadari bahwa dia sedang membuka mulutnya. Dan di malam hari, mereka dicegat oleh dua orang bertopeng dan dipukuli hingga keduanya pingsan. Kemudian, penjaga pergi mencari Dom di kamarnya, tetapi hanya menemukan surat yang menyatakan agar tidak mencarinya untuk sementara waktu. Sementara itu, Vinny lebih kesal dari biasanya, mengabaikan semua orang. Namun,
Model itu sedang menunggunya, yang membuat semua orang kagum dengan daya tariknya yang luar biasa. Selain itu, dia memberikan hadiah kepada Vinny. Gilder percaya bahwa pria itu hebat, dia berada di liga yang sama sekali berbeda. Sesampainya di ruangan, ditunjukkan bahwa itu adalah sarung tangan, tetapi Vinny sama sekali tidak tertarik. Meskipun temannya melihat catatan di kotak hadiah. Dan dia mengambil kebebasan untuk mengucapkan terima kasih banyak dengan banyak hati. Itu baru namanya teman sejati, sekelas dengan sang protagonis. Mereka diberitahu tentang seorang siswa baru yang akan tinggal selama beberapa bulan. Dan tentu saja, siswa baru itu adalah Owen. Di kamar mandi, dia sedang tenang, tetapi bayangan gelap meminta penjelasan darinya. Dia pikir dia tersesat, lalu lari keluar. Kemudian, menggunakan pesona dan kepribadiannya, si pirang berhasil duduk di samping Jai dan Chelly. Diceritakan bahwa itu semua adalah rencana kakek untuk memisahkannya dengan memberinya restu, dan dia segera memintanya untuk balapan melawannya. Tapi seperti biasa, Chelly memukulnya. Jai hanya marah padanya dan memintanya untuk minggir. Saat keluar, dia mengeluarkan permen lollipop berbentuk rokok dengan gaya yang sangat keren. Dan saat menuruni tangga, dia bertemu dengannya, yang menyapanya dan langsung pergi. Sementara itu, Mino sedang bersepeda, berpikir itu sangat menyegarkan. Selain itu, teman-temannya muncul, tetapi mereka melewatinya dan dia, sekeras apapun dia mencoba mengayuh, tidak bisa mengejar mereka, tertinggal di belakang dan menunduk. Dia menyadari bahwa dia berada di kursi roda. Di tanah, dia berteriak agar mereka menunggunya. Dan saat terbangun, dia hanya tersenyum pada Mia. Dia juga mengunjunginya. Dia mencoba meyakinkannya untuk mencoba keluar dan pulih, karena dia memiliki 1% kemungkinan untuk berjalan. Tapi tepat saat itu, telepon dari ayahnya masuk, meninggalkan barang-barangnya di tempat tidur Mino. Dan dia juga bertemu dengan Mia, yang sama-sama khawatir dengan keadaannya. Tapi saat mereka membuka pintu, bunga-bunga berjatuhan dan darah dari ranjang pasien terlihat. Dalam perjalanan pulang, Shelly dan Jai berbicara tentang mengapa dia begitu marah. Dan sebuah panggilan dari Mia masuk, setelah menjawab, dia langsung berlari keluar. Tiba secepat mungkin di rumah sakit, Mia bertanya apakah dia akan baik-baik saja, karena dia merasa itu salahnya. Tapi sang protagonis hanya sangat yakin bahwa itu adalah salahnya. Di ruangan itu, Yuna menangis terseduh-seduh karena apa yang dilakukan kakaknya, ibunya, dan sekarang dia. Mino hanya meminta maaf, sementara itu dia berlari keluar. Dan ayahnya pun datang, memarahinya bagaimana dia bisa melakukan itu. Tapi Mino hanya mencelanya bahwa dia tidak tahu bagaimana rasanya, karena ayahnya hanya peduli pada perusahaan. Dan dalam keadaan seperti itu dia lebih memilih mati dan menerima tamparan. Bagaimana dia bisa mengatakan itu kepada ayahnya, mengeluarkannya dari kamar, karena dia tidak bisa melakukan itu. Dan saat keluar dari sana, dia pingsan karena beban emosi dari kejadian tersebut. Melihat itu, Jai langsung mencari ibunya dan bertanya langsung apakah ada kemungkinan Mino bisa berjalan lagi. Melihat penolakan atas pertanyaannya, dia berteriak bahwa seharusnya dia yang berada di ranjang itu, bukan Mino. Meskipun dia hanya mengungkapkan bahwa itu bukan salahnya, dan dia seharusnya hanya fokus pada pelajaran, bukan pada teman-temannya. Namun, dia mengungkapkan bahwa dia tidak bisa melakukan itu, dia tidak ingin menjadi mesin tanpa emosi, Mia. Sementara itu, dia mencoba mengingatkannya tentang apa yang dia katakan waktu itu. Dia mengatakan kepadanya untuk bertahan karena teman-teman akan selalu ada di sana. Dia tahu ini adalah proses yang sangat panjang. Sambil menggenggam tangannya, dia mengatakan bahwa dia akan selalu bersamanya apapun yang terjadi. Dan gadis kecil itu juga mengatakan hal yang sama, sambil menggenggam tangannya, mengejutkan mereka. Sementara itu, Jai hanya menangis terseduh-seduh di bangku. Shelly hanya mencoba menenangkannya, sementara Vinny melemparkan jaketnya ke atasnya. Dia menuntutnya, karena dia yang menciptakan dan membesarkannya, dia harus mengambil tanggung jawab itu. Sementara itu, Dom sedang berlatih dengan biksu. Dia pergi ke sana agar tidak menjadi beban. Ujian pertamanya adalah membangun gunung batu. Jai berhasil melewati tahap itu dengan menumpuknya. Dengan sangat tenang dan sadar, meskipun Dom mencoba melakukan hal yang sama berulang kali, dia tidak bisa mencapainya setelah 2 hari mencoba, tanpa bisa mencapai ketinggian yang diharapkan. Tapi mereka memberinya nasihat untuk melakukannya dengan caranya sendiri.
Dom mendapatkan ide dan sore harinya biksu itu kembali. Dom sedang meletakkan batu terakhir. Dia tersenyum, akhirnya dia berhasil, menara Dom sudah selesai. Jadi dia mengakuinya, dia telah lulus ujian. Dan nasihat yang mereka berikan sekarang adalah, dia harus menjadi dirinya sendiri dan fokus pada apa yang harus dia lakukan saat ini, bukan di masa depan. Sementara itu, pada hari itu, sebuah pesan mengabarkan bahwa telah terjadi sebuah acara khusus. Sementara itu, Vinny terus menerima pesan yang memintanya untuk pergi ke acara khusus yang akan berlangsung besok. Keesokan harinya, semuanya sudah siap. Semua orang hadir dan setiap peserta diberi tiket. Semua orang harus memperhatikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mereka memulai acara khusus, karena hari itu mereka akan bertemu seorang superstar. Dia adalah Owen, staf mereka. Dia telah bekerja keras untuk mengundang jenis peserta ini. Dia adalah salah satu pembalap jalanan terbaik di dunia. Dan acara hari itu adalah melawan salah satu peserta liga jalanan. Semua orang telah menerima nomor dan mereka akan mengambil satu secara acak. Siapapun yang terpilih akan bertanding melawan Owen. Semua, monster, dalam kompetisi ingin balapan melawannya. Owen sendiri mengambil bola dari undian dan nomor yang terpilih adalah nomor 55. Siapa dia? Jai, sang super pemula. Menciptakan antisipasi di antara semua yang hadir, namun mengecewakan beberapa orang lain karena mereka ingin bersaing melawannya. Selain itu, akan ada wawancara antara kedua pesaing. Di sini Jai mengungkapkan kepada semua orang kisah tentang pamannya, yang bernama Majon. Wow, menciptakan suasana hening, karena semua orang mengenalnya sebagai pembalap sepeda terhebat di Korea. Mereka tidak heran mengapa dia begitu hebat. Pria berambut putih itu meminta agar mereka berhenti bertanya dan melanjutkan acara. Dan judul balapan sudah ditetapkan, akan diadakan dalam 3 hari. Mereka tidak boleh melewatkannya, sebuah acara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sang super pemula, keponakan legenda Korea, versus pembalap terkenal Owen. Permata Inggris dan dari tribun, Vinny dicegat oleh Nona Laba-Laba dan berjalan bersama Owen. Dia mengingat apa yang terjadi dan bertanya kepadanya. Apakah dia tahu itu akan terjadi? Yang dijawabnya bahwa dia tidak tahu sama sekali. Terkejut bagaimana dia bisa menyadarinya. Tetapi dia mengubah topik dengan mengusulkan untuk membuat balapan mereka semakin menarik. Apa yang dia usulkan adalah sebuah taruhan. Jika dia menang, karena dia tidak ingin melihatnya lagi di kelas, dia akan meninggalkan negaranya. Dan jika dia mengalahkannya, dia harus mencukur kepalanya agar bisa fokus pada studinya. Jai setuju dan itu adalah kesepakatan. Mematikan televisi, dia mengingat masa lalunya dan mengungkapkan bahwa keponakannya harus merasakan betapa buruknya menjadi kelas 2. Kemudian Owen membeli sepeda yang jelas-jelas buruk untuk bersepeda dan dia dipanggil untuk bertemu di trek mereka jika dia ingin berlatih sedikit. Di sana ada si Monster dan si Hiu. Keduanya tidak sabar ingin balapan melawannya, meskipun Owen hanya ingin meregangkan kaki. Mereka melakukan hitung mundur untuk memulai dan melaju dengan sekuat tenaga. Sungguh, terutama si Hiu, yang mengira dirinya yang terbaik di dunia karena latihannya yang super. Si Monster juga mengikutinya. Sementara Owen berpikir bahwa jika dia mengayuh terlalu keras, rangkanya akan patah. Lagi pula, dia tidak mengerti mengapa mereka menganggapnya begitu serius dan dia merasa bosan balapan di dalam ruangan. Si Hiu, tanpa angin, merasa percaya diri di depan. Tapi yang lain muncul di sampingnya, namun dia tidak mau kalah, mempercepat lajunya. Karena hanya tinggal sedikit lagi, dan ketika dia tiba pertama, dia berteriak atas kemenangannya. Di sana mereka memprotes Owen, menanyakan apakah dia bercanda dengan mereka. Sango juga muncul untuk memberitahunya bahwa dia tidak bisa balapan seperti itu di acara khusus nanti. Owen tidak tertarik dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dan dia muncul lagi menantangnya untuk balapan, tapi kali ini dia harus menganggapnya serius. Dia harus membuktikan bahwa dia setidaknya memenuhi syarat untuk balapan di turnamen. Owen berpikir dia harus cepat pulang, jadi jika dia mau, dia bisa mengikutinya. Keduanya berlari, melewati sepeda motor tanpa masalah berarti. Monster itu melaju secepat mungkin, tapi ada tikungan yang menghentikan lajunya. Tapi Owen tidak melakukannya, benar-benar mengejutkannya. Dan hari acara besar itu telah tiba. Semua orang ingin berfoto dengan sang superstar. Mereka tahu betapa hebatnya dia. Dan ada juga Jai, didukung banyak orang karena mewakili negaranya.
Dan hadirin sekalian, hari ini adalah hari istimewa balapan. Mereka akan memulai dengan acara besar. Sang Super Rookie melawan Mutiara Inggris. Mereka akan menjelaskan aturannya, yang sangat sederhana. Balapan akan menempuh jarak 4 km. Siapapun yang mencapai garis finish pertama akan menang. Lintasan akan menjadi campuran jalur lurus dan tikungan. Balapan dimulai dalam 60 detik. Mino melihat dari rumah sakit dan gadis itu datang karena kegembiraan melihat para superstarnya. Sementara si monster mengingat pertunjukan yang pernah dilihatnya itu, si rambut putih tersenyum. Karena dia telah memasang banyak umpan bahwa Jai akan menang agar mereka bertaruh padanya. Tapi sekarang, pasti ada pemenang yang jelas. Penonton menunjukkan dukungan mereka kepada keduanya. Owen mengingatkannya untuk tidak melupakan janjinya dan dalam 3, 2, 1. Kedua peserta melaju dengan kecepatan yang unik. Penonton sangat antusias menyaksikan balapan. Tapi Shelly hanya menatap serius. Jai memimpin. Mereka bertanya pada monster bagaimana harinya kemarin. Mengingat semua yang terjadi, dia hanya percaya itu membantunya menetapkan tujuan yang lebih jelas. Sekarang dia ingin berkompetisi di kejuaraan dunia. Balapan berlanjut dan Owen merasakan hembusan angin lintasan. Aku pikir itulah saatnya. Sudah waktunya untuk mengubah alur, mengambil irama yang tidak biasa. Tidak, mereka tidak mengerti. Owen telah mengambil alih pimpinan hanya dalam 2 detik. Jai, melihat dirinya tertinggal, teringat pamannya pernah berkata bahwa ada pembalap sepeda yang lebih baik darinya di luar sana. Di dunia luar ada banyak jenius, tapi impian setiap orang adalah berkompetisi melawan para jenius tersebut di panggung internasional. Dia harus tumbuh untuk menyadari bahwa dunia jauh lebih besar dari yang dia kira. Melihat Owen, dia juga mempercepat langkah, mengayunkan tubuhnya dari sisi ke sisi. Tidak ada yang menerimanya. Jai telah mengubah posisinya untuk berlari. Owen mengejek, dia tidak bisa melakukan semua yang dia yakini, tapi Jai sekarang memimpin. Dia bertanya apakah itu bukan kecepatan tertingginya. Melihat tikungan, Jai terinspirasi. Jarak terus melebar dan sekarang, dengan tidak mengerem di tikungan, dia hanya berjarak 500 meter. Semua orang tercengang dengan kecepatan baru Jai, menjadikannya pemenang baru kompetisi. Dan mereka yang menonton televisi tidak mengerti apa yang dilakukan anak itu di sana. Mereka pikir dia hanya merendahkan dirinya. Owen berpikir sepedanya tidak mengikuti kayuhannya, tapi dia harus bertahan. Tinggal sedikit lagi menuju garis finish, Song-o. Dia pikir Jai bisa menang, tapi Shelly memberitahunya bahwa Owen tidak berlari dengan kecepatan penuh. Dia menjelaskan bahwa kecepatan aslinya dimulai saat dia membaca angin. Dan, memang, sesuatu terjadi. Owen mulai berzigzag di udara, seolah-olah dia terbang, memperpendek jarak antara Jai dan dirinya. Sang protagonis merasakan kehadiran mengintimidasi seseorang di belakangnya, Shelly. Diceritakan bahwa si pirang kecil ini sejak kecil bisa mendeteksi gelombang angin, hampir seperti sebuah kekuatan. Saat dia tumbuh dewasa, kemampuan ini semakin meningkat. Saat dia naik sepeda, meskipun awalnya mereka tidak percaya padanya, mereka pikir itu mungkin saja. Owen mulai menerobos, melihat arus biru di lintasan. Kehadirannya semakin lama semakin mengintimidasi Jai, seolah-olah monster sedang mengejarnya. Mereka tegang menantikan akhir balapan, karena Jai masih memimpin beberapa meter dari garis finish. Tapi Owen mendekat dengan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya, menyusul dari sisi luar. Owen memposisikan diri di samping Jai. Dan keduanya kini menghadapi tikungan terakhir balapan. Namun, kedua pembalap malah mempercepat alih-alih mengerem. Jai melakukan drift inersia khasnya yang terkenal, yang masih membuat semua orang takjub karena kerumitannya, apalagi dengan kecepatan itu. Tapi ada sesuatu yang terjadi, Owen sama sekali tidak mengerem. Biksu itu percaya bahwa seorang pembalap luar biasa telah datang ke Korea. Owen, alih-alih mengerem seperti Jai, memiringkan tubuhnya dan menggunakan tepi sadel untuk melewati tikungan dalam sekejap. Untuk memposisikan diri di tempat pertama, membatalkan drift Jai untuk pertama kalinya. Itu adalah pembalap kelas dunia. Setelah menyalipnya di tikungan terakhir, kini Owen hampir menang. Tapi Jai kembali mempercepat, garis finish hanya berjarak 300 meter. Jai, mengingat semua yang terjadi beberapa bulan terakhir dengan Mino, menolak untuk kalah. Tidak ada yang bisa mempercayainya.
Sebuah sprint telah lahir di dalam sprint Jai. Mereka belum pernah melihatnya secepat itu. Hanya tersisa 150 meter menuju garis finish. Tapi Owen menduga bahwa tepi trotoar merusak rangka rapuhnya. Itu tidak akan bertahan lama. Tapi saat melihat ke belakang, dia menyatakan bahwa jika dia menghentikan kayuhannya, setidaknya sedikit saja, mereka bisa menyusulnya, tapi hanya tersisa 75 meter. Dia harus bertahan sedikit lagi, juga mempercepat kayuhannya dan memanfaatkan arus udara, mempercepat lagi dan sebelum mencapai garis finish, sepedanya rusak. Para medis segera dipanggil, tapi dia bangkit dan menuju Jai, langsung teringat akan janjinya. Pembawa acara berteriak bahwa itu gila. Pemenang acara khusus adalah Owen Knight. Banyak yang mengeluh karena mereka telah bertaruh pada Jai. Saat menonton televisi, gadis itu bertanya-tanya apakah temannya kalah. Mino terlihat sangat terkejut. Jai, di sisi lain, mengingat apa yang terjadi, tetapi teman-temannya mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik, mencoba memberinya dukungan moral karena bersaing melawan orang kelas dunia. Dan Vini sangat marah, karena dia tidak mengerahkan segalanya melawannya, lalu pergi setelah melihat balapan. Mereka tidak mengerti bagaimana dia bisa begitu hebat. Lagi pula, mereka bahkan belum melihat versi terbaiknya. Mereka tidak tahu bagaimana jadinya jika dia memiliki tim yang tepat. Hiu itu memparafrasekan semuanya. Pada akhirnya, mereka adalah ikan besar di kolam kecil. Sementara seorang reporter menatap Jai. Memikirkan pamannya di rumah, saat merawat Owen, dia bertanya apakah itu semua adalah rencananya. Karena tidak melihat jawaban yang jelas, dia pergi. Tetapi pria itu memeluknya dan mengungkapkan bahwa mereka akan kembali ke Inggris. Keesokan harinya, Owen masuk ke ruang tamu sementara Jai menerima dukungan dari semua orang. Tapi dia menyela mereka, mendekati Jai, menunjukkan mesin pemotong rambut. Karena sudah waktunya untuk menepati janjinya, Shelley bertanya apa yang dia bicarakan. Dia harus berhenti bermain. Melihat pertengkaran di antara keduanya, Jai hanya mengambil mesin itu dan mulai memotong rambutnya, membuat semua orang terkejut. Tapi sebelum dia memotong bagian atas, Shelley berhasil menghentikannya. Tapi dia percaya bahwa janji adalah janji. Tapi semua orang di kelas membantunya agar dia tidak melakukannya. Bahkan Owen pun terkejut. Dia tidak pernah berpikir dia bisa melakukan itu. Gadis merah muda, begitu kita akan memanggilnya karena dia tidak memberitahu namanya. Diberitahu bahwa gebetannya telah mencukur habis rambutnya. Shelley tiba di sebuah salon tempat penjaga dom berada, sangat khawatir meminta bantuan. Dia bertanya apakah dia bisa melakukan sesuatu tentang itu, menunjukkan kepala botak yang ditinggalkan oleh sang protagonis. Penata rambut bertanya bagaimana dia ingin potongannya, tapi Jai hanya ingin. Tapi Shelley menyela dan memintanya untuk memperbaikinya, bagaimanapun caranya agar cukurannya tidak terlihat. Melihat Jai hanya mengulang bahwa janji adalah janji, dia memukulnya hingga pingsan. Dia memintanya untuk menyelamatkannya. Dia yakin bisa menyelesaikannya, jadi mereka harus percaya padanya. Kemudian Vinnie tiba di rumah sakit dengan cepat. Dia diberitahu bahwa ibunya pingsan saat sedang bekerja di supermarket. Kemudian penata rambut itu berpikir bahwa gaya itu bukan gayanya, tapi itu bisa sangat cocok untuknya. Penata rambut lain dan Shelley terkejut. Dia tampak seperti dewa dan saat menunjukkan Jai, memang benar, legenda potongan rambut mulet yang terkenal telah lahir. Saat keluar, Shelley berbicara padanya, tapi Jai hanya memikirkan apa yang sedang terjadi. Di masa lalu, dalam balapan, dalam kata-kata pamannya, yang menggambarkan momen di mana jantungnya berdebar kencang, semua inderanya menajam, seluruh tubuhnya terasa hidup. Karena dunia lebih besar dari yang dia kira dan melihat ke langit, dia sekarang melihat mengapa pamannya sangat mencintai bersepeda. Mengenai Vinnie, dia mengingat apa yang dikatakan dokter kepadanya. Dan saat melihat beberapa orang, dia meminta korek api. Dan saat melihat tidak ada tanggapan darinya, dia muncul dengan tangan berlumuran darah. Mengingat apa yang telah dialami kelompoknya, dia telah menyembunyikan seluruh kenyataan yang ada. Tapi sekarang dia ingat, hidupnya selalu berantakan, dengan dua sisi yang berlawanan. Kebangkitan Jai dan terpuruknya Vinnie. Di sisi lain, reporter itu sangat tertarik pada kasus paman Jai. Beberapa menit kemudian, gadis Rosada tidak mengerti mengapa gebetannya mencukur habis rambutnya. Meskipun sekarang dia memikirkannya, itu tidak mungkin terlalu buruk, dia ingin melihat penampilan barunya.
Mereka ada di aula dan bahkan para siswa sekarang berpikir bahwa Jai menjadi lebih menarik setelah potong rambutnya. Dan gadis Rosa masuk ke aula menanyakan tentang dia. Tapi saat melihat penampilan barunya, dia hanya menatapnya, berbalik, dan pergi. Dia tidak bisa mempercayainya, dia lebih tampan dari sebelumnya. Dan dia menabrak seseorang, seorang pertapa, jelas bertanya, "Kamu siapa? Gelandangan?" Dan telinga Dom ditarik, menuntut agar mereka ikut dengannya karena sering bolos kelas di rumah sakit. Gadis itu bertanya padanya mengapa dia menonton video yang sama berulang kali. Dia berpikir dia tidak bisa percaya bahwa dia kalah begitu mudah, jadi dia ingin menganalisis balapan itu dengan baik. Gadis itu bertanya padanya dengan tatapan menunduk apakah dia membenci orang itu, karena dia telah mendengar percakapan darinya bahwa karena kesalahannya, kakinya terluka. Mino bertanya apakah dia mengatakan itu, tapi dia menyangkalnya. Itu bukan sesuatu yang Jai lakukan. Itu adalah pelajaran dari dirinya sendiri dan dia berpikir dia akan melakukannya lagi. Dia mengungkapkan bahwa dia iri padanya karena memiliki teman-teman yang begitu baik, karena terlahir dengan jantung yang sangat lemah, dia tidak pernah bisa pergi ke taman kanak-kanak atau berlari seperti yang lain di taman. Jadi karena itu dia tidak punya teman, tapi Rick ingat dia punya satu, boneka kikinya. Sementara itu, Dom tiba di aula, menemukan potongan rambut baru Jai dan roti yang ada di kelasnya. Dia tidak mengerti apa-apa, tapi seseorang memanggilnya Yuna. Mengingat semua yang terjadi, dia mencelanya tentang di mana dia selama ini. Dia sudah melalui banyak hal dan membutuhkannya. Dom hanya mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya lagi, tetapi dia menekuk jari-jarinya sebagai hukuman. Selain itu, mereka ingin memotong kumisnya dan Owen muncul dengan alat cukur rambut. Dom menghinanya, meminta agar dia menjauhkan itu dari pandangannya. Vinnie tidak masuk kelas, dia lebih terpuruk dari sebelumnya. Dia membutuhkan cukup uang untuk operasi ibunya. Pekerjaan 2 shift tidak membantunya. Satu-satunya penyelamatnya adalah kompetisi. Mengambil sepedanya, dia melaju dengan kecepatan penuh, menyatakan bahwa dia akan berusaha lebih keras dari siapapun, karena dia putus asa. Dia harus segera membaik, tetapi dia tidak bisa melakukan semuanya sekaligus. Jatuh dari sepedanya, lalu di bangku dia meratap dan laba-laba datang. Dia memasang rantai pada sepeda Vinnie dan, meskipun Vinnie memperlakukannya dengan sangat buruk, dia memintanya untuk naik. Mereka akan berkeliling agar dia bisa menghirup udara segar, dan jika dia menolak, dia akan pergi dengan kunci-kunci itu. Saat berkendara, Vinnie hanya berteriak karena kecepatan. Dia memintanya untuk mengemudi lebih hati-hati. Sesampainya di tempat itu, Vinnie tidak mengerti dan tidak tahu di mana mereka berada. Dia menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah tempat masa kecilnya. Dia memiliki kenangan indah di sana. Dia juga memintanya untuk mengikutinya. Vinnie tidak mengerti, tetapi saat melihat ke arah cakrawala, dia menyadarinya. Dia memparafrasekan, hal-hal di kota sangat intens dan mengerikan, tapi jika dilihat dari kejauhan, itu menyenangkan. Ketika dia merasa terpuruk, dia datang ke tempat seperti itu. Dia membawanya agar dia merasa lebih baik dan bertanya apakah dia punya rahasia untuk diceritakan atau tempat favorit saat kecil. Saat mengingat masa lalu, dia bilang tidak, yang dijawab bahwa tempat itu, mulai sekarang, akan menjadi istimewa baginya saat mereka pergi dan meninggalkannya dengan sepeda. Dia menerima telepon saat sedang dalam perjalanan. Di sana ada pria itu lagi, yang mengatakan bahwa dia punya hadiah untuknya, memberinya drop bar untuk mengganti setang. Dan jika dia merasa tidak nyaman menerimanya, dia harus memenangkan turnamen dan membayarnya kembali. Dia harus menganggap itu sebagai kredit, mengingat balapan lamanya dan menganggap itu sebagai kredit. Jadi dia juga ingin sepasang sepatu hak tinggi di rumah sakit. Orang ini sedang mendobrak dinding keempat. Jai dan Dom pergi menemui Mino, yang sama sekali tidak mengenali mereka. Mereka bilang bahwa yang kesialan itu adalah penyebab semua ini. Kemudian Dom meninggalkan Jai berdua dengan Mino, dan mereka berbicara tentang balapan dan masa lalu. Dan saat berpamitan, Mino mengingat apa yang dikatakan gadis itu kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus tetap mengangkat dagunya. Saat keluar, Dom merasa senang, karena Mino terlihat sedikit lebih baik. Selain itu, dia menceritakan bahwa dia lulus ujian. Dan dia mengalahkannya, karena miliknya lebih besar. Jai bertanya bagaimana caranya, tapi dia mengatakan bahwa miliknya yang berdiri lebih besar. Jadi dia harus melihatnya nanti. Sebenarnya,
Dia tidak akan bicara lagi karena itu bisa melukai harga dirinya. Sementara semua orang mendengarkan percakapan mereka dan saat keluar, Jai memiliki sepeda super. Karena karir sebelumnya memberinya pelajaran besar. Saat berjalan, Dom berteriak padanya bahwa dia harus melumasi roda-roda sialan itu. Karena suara itu membuatnya gugup. Keduanya tertawa, karena mereka belum pernah melihat sepeda seperti itu sejak masa kecil mereka. Ketika penjual susu mengendarainya, melewati mereka, mengatakan agar mereka menyingkir karena sangat menyedihkan. Dom tidak tahu apa yang dipikirkan para idiot itu, tapi Jai langsung menyerang. Dom terkejut, karena dia bisa berlari dengan kecepatan tinggi, bahkan menggunakan rongsokan itu. Mereka pikir lebih baik berjalan kaki jika harus mengendarai sepeda rongsokan itu. Di balik bayangan Jai, dengan mata berbinar, dia mengintai mereka dari belakang. Dan saat melihat ke belakang, derit roda Jai terdengar, mengubahnya menjadi pria bersepeda yang kesurupan, melaju ke depan. Mereka tidak mengerti bagaimana dia bisa melewati mereka dengan sepeda rongsokan itu. Don tertawa terbahak-bahak mendengar suara yang dibuatnya. Dia memperingatkan bahwa dia tidak bisa bersaing dengan itu. Karena dia akan mati tertawa mendengarnya. Dan mereka akhirnya mengenali si super pemula. Dan sekarang mereka hanya ingin meminta tanda tangan. Di rumah gadis itu, Rosa menjelaskan kepada kami bahwa dia adalah saudara laki-laki Ghost. Tapi dia tidak ada di kamarnya. Dan saat melihat ponselnya, dia tidak bisa mempercayainya. Jai ada di latar belakang ponselnya. Keesokan harinya, Jai pergi dengan sepedanya. Mengejutkannya, karena dia mengira itu adalah model baru sepeda pengantar barang. Sangat canggih. Dan si pirang meminta sopir untuk mengikuti anak laki-laki itu. Kemudian, gadis bergaul merah muda itu menjatuhkan diri ke lantai untuk menarik perhatian. Berteriak kesakitan. Tapi Jai hanya melewatinya, mengabaikannya. Sopir taksi menyuruhnya naik, mereka akan mencoba untuk kedua kalinya. Sekarang dia siap berakting lagi, menjatuhkan diri ke tanah kesakitan. Tapi Jai kembali lewat begitu saja. Dan sopir taksi kembali melakukan hal yang sama. Dan dalam kasus itu, dia berlari dan kali ini dia benar-benar jatuh. Dia berpikir takdirnya tidak pernah untuk berbicara dengan Jai. Tapi sekarang dia berhenti dan melihat permennya. Dan dia bertanya apakah Jai ingin berbagi permennya. Dan di sana mereka mengobrol dengan genit. Tapi Jai, serius seperti biasa, dan mereka tiba di sekolah. Menimbulkan keraguan pada mereka yang melihat adegan itu. Dan Chelly bertanya kepada mereka apa yang sedang mereka berdua lakukan. Dia menjelaskan bahwa dia tergeletak di jalan dan dia membawanya bersamanya. Chelly menganalisisnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan merebut Jai. Tapi dia bertanya padanya apakah mereka berkencan atau memiliki hubungan. Charlie menjawab, ya, memang begitu. Dia berteriak padanya bahwa itu tidak penting, karena mereka tidak akan menikah. Dan dia memang sedang mempertimbangkan untuk menikah dengan Jai. Semua orang terperangah. Komentar-komentar muncul. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan, meminta maaf. Dia lari secepat mungkin dan menabrak Dom. Yang dia kira adalah penggemarnya, tapi ada kekacauan dengan hadiah yang seharusnya untuk Jai. Tapi pada akhirnya mereka memberikannya kepada Dom. Tapi sangat membingungkan. Tapi kembali lagi, Dom bersikap sopan untuk membuatnya terkesan. Tapi dia bahkan tidak mengenalnya dan lari. Cheryl bertanya padanya apa yang dia lakukan sehingga dia mengatakan itu. Jai tidak mengerti apa-apa. Owen mengira apa yang terjadi itu menarik. Sepanjang hari, Chelly tetap di dunianya tanpa berbicara dengan Jai sama sekali. Tapi di meja mereka meninggalkannya sebuah empeng. Itu wasabi, jadi jelas itu milik protagonis. Dan rasanya juga mengerikan. Di perusahaan peri putih, si kuning tiba. Begitulah kami akan memberitahu siapa yang bertanya. Apakah itu obat-obatan baru? Dan jika demikian, untuk siapa itu? Tapi kali itu untuknya. Setelah kelas, Jai pergi bersama Shelly dengan sepeda supernya. Yang menyatakan padanya bahwa mulai sekarang dia harus menyimpan kursi itu hanya untuknya. Jai menerimanya. Sementara itu, reporter itu tetap fokus pada kasus itu. Kembali ke pabrik,
Mereka menjelaskan kepada si kuning bahwa dia harus mengambil sampel hitam sebelum latihan dan sampel merah 30 menit sebelum pertandingan. Dan karena dia telah melewati semua pemeriksaan klinis, dia tidak perlu curiga. Lagi pula, akhir pertandingan tidak terlalu jauh dan mereka akan memberinya sejumlah besar uang jika kali itu dia menang bersama timnya. Kemudian reporter itu datang secara pribadi untuk menanyakan beberapa pertanyaan padanya tentang turnamen itu. Pertanyaan demi pertanyaan sampai mendekati kasus Ma Jonjo, tapi dia menjadi gugup dan menghindari topik itu. Adapun anak-anak itu, mereka terus berlatih. Sumo memimpin, sekarang dia berlatih di bukit. Itu benar-benar sangat tinggi. Mereka terlihat lelah, tapi ini bukan waktunya untuk menyerah. Namun Vini melewatinya begitu saja di depan mereka setelah mengganti setangnya. Dia telah meningkatkan kekuatan sprintnya ke level yang luar biasa, merasa bangga dengan perkembangannya. Para pemula, di sisi lain, benar-benar kelelahan, dan Jai sedikit tertinggal. Setelah selesai, semua orang memuji Vini atas kemajuannya yang pesat, tetapi dia melempar helmnya, menuntut Jai apakah ini lelucon baginya. Bagaimana dia bisa bersama rongsokan itu? Shelly berpikir dia pasti punya alasannya, meskipun dia sendiri tidak terlalu mengerti. Tetapi Vini terus berpikir bahwa dia tidak menganggap serius kompetisi itu. Mendengar itu, Jai melepas jaketnya, menunjukkan bahwa dia mengenakan pakaian beban. Sekarang semua orang mengira pria itu gila, dan ya, dia memang serius. Si gadis berambut pink, yang sekarang menjadi penguntit sialan, berpikir dia semakin tampan setiap hari. Si pirang memberitahunya untuk pergi ke observatorium, karena sangat mungkin Jai ada di sana besok. Tapi dia tidak mengerti apa yang terjadi dan siapa dia, dan timnya sudah tidak ada. Beberapa pria bermotor muncul mengejar Jai. Dia bertanya-tanya apakah itu tujuan mereka, lalu mereka menaruh kantong di kepalanya. Mereka menyatakan kepadanya, kami di sini untuk memperingatkanmu bahwa kau akan dikubur hidup-hidup jika kau berani mengganggu Arya lagi. Tapi Jai tidak tahu siapa Arya, kami juga tidak, tapi kami menduga itu si gadis berambut pink. Pria itu marah karena tidak tahu nama itu dan akan memukulnya. Tapi, oke, dia mengulanginya lagi, dia tidak mengenal siapapun dengan nama itu. Si pirang mengira dia sangat pintar, tapi dia akan memberinya pelajaran dengan memukuli tubuhnya. Dia berpikir tubuhnya keras seperti batu sialan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada pria itu, seolah-olah dia menyamar sebagai kutu buku agar identitas aslinya tidak terbongkar. Sekarang mereka berdua mencoba menyerangnya, dan gadis itu sekarang dengan sebuah tas, meminta agar mereka ditinggalkan sendirian. Mereka juga akan memukulnya, tapi dia menghindarinya dan berputar, dia memukulnya dengan tongkat, dan kepada yang lain, dia melakukan pose Kimetsu. Tidak, itu adalah tarian mur, membelah angin, membuatnya tak berdaya. Dan yang lain berlari keluar, bertanya pada Jai apakah dia baik-baik saja, dan setelah melihat anggukan, dia pamit seperti gadis wasabi. Jai bertanya-tanya mengapa dia membawa kantong kertas ke gym. Tim penyelundup sedang membicarakan tentang bagaimana perasaan para kelinci percobaan. Dan satu-satunya hal baik bekerja dengan mereka adalah bahwa orang itu mungkin tahu siapa yang akan mereka hadapi di pertandingan berikutnya. Si kuning menerima hal-hal persis seperti yang mereka katakan padanya. Tapi dia juga muak dengan cara mereka memperlakukannya, dan para peserta juga sudah siap untuk kompetisi berikutnya. Oh! Dia bilang sepedanya rusak dan Ghost menatap Jai dengan jijik, lalu tim penyelundup lewat, membuatnya terkejut karena dia belum pernah melihat mereka seserius itu. Dan di sisi lain, muncul gadis yang disukai si anak hiu. Dia melakukan banyak hal agar gadis itu menyukainya, dan ini adalah pertama kalinya gadis itu datang menemuinya. Tapi dia bilang dia datang untuk melihat monster, namun kemudian dia bilang itu hanya bercanda. Tentu saja, tim penyelundup melihat mereka tidak menyemangati mereka, dan tim penyelundup menyatakan agar mereka tidak terlalu senang karena mereka sangat menantikan pertandingan hari ini. Dan akan sangat memalukan kalah di depan gadis-gadis mereka, meskipun mereka semakin ingin melawan si hiu. Dia menghentikannya, dia tidak boleh merendahkan diri ke level mereka, dia hanya perlu mengalahkan mereka dalam balapan. Dan pertunjukan pun dimulai. Halo semuanya. Putaran ke-10 Liga Jalanan akan segera dimulai. Tanpa basa-basi lagi, dia akan langsung menjelaskan aturannya. Putaran ini akan menjadi pertarungan poin. 4 orang dari setiap tim akan berpartisipasi dalam balapan, tim A melawan tim B di rute sepanjang 3,6 km, dan yang pertama mencapai garis finish akan mendapatkan 5 poin, yang kedua 4 poin, yang ketiga 3. Yang keempat 2, dan yang kelima 1.
Setelah posisi kelima, mereka tidak akan menerima poin di akhir balapan. Poin-poin akan dijumlahkan dan tim dengan poin tertinggi akan menang. Itu berarti bahwa meskipun seseorang mencapai posisi pertama, tim lain tetap bisa menang. Matematika. Nah, dan sekarang daftar pertandingan adalah tim Trident melawan Trident Sabat di grup 1. Di grup 2 ada Jovenberg melawan tim Azura. Di grup 3 ada tim Monster melawan Double Win. Di grup 4 ada The Ghost melawan. Di grup 5 ada tim Iron Star melawan Red Skull. Daftarnya lebih epik dari sebelumnya, terutama antara tim Trident dan tim Sabat. Ya, tim Azura beberapa kali muncul sebagai salah satu yang terkuat, baik secara individu maupun kolektif. Terutama menarik perhatian adalah komentar-komentar akurat dari orang ini, tanpa menyangkal bakatnya yang luar biasa. Dia yang sangat ingin bersaing melawan Jai dan mereka akan memulai dengan grup 1. Inilah grup nomor 1 dari Liga. Si ular hanya tersenyum dengan wajah maniak. Penonton juga sangat bersemangat. Mereka mengungkapkan bahwa Joker akhirnya akan balapan, dia hampir tidak pernah melakukannya. Dia hanya menjauh dari balapan. Gadis yang disukainya memberinya kata-kata dukungan dan balapan akan dimulai dalam 10 detik. Semua peserta sudah siap, 4 lawan 4, di posisi masing-masing, siap, mulai. Si Hiu memimpin saat balapan dimulai. Dia akan memberikan yang terbaik dari dirinya. Temannya mengungkapkan bahwa dengan kehadirannya, dia terlihat termotivasi. Dia harus mengambil tempat pertama dan dia akan mengambil yang kedua. Namun segera, Joker menempel padanya dan di sampingnya. Ular itu muncul. Dia sangat bersemangat untuk balapan itu, tapi Hiu tidak mau kalah dalam kompetisi. Mempercepat langkah, Mastodonte terkejut dengan kualitas sprintnya. Dijelaskan bahwa postur tubuhnya sempurna, meminimalkan gesekan dengan angin. Tapi mereka berteriak padanya bahwa mereka masih mengikutinya dari belakang. Mereka tidak tahu bahwa ular itu bisa berakselerasi dengan kecepatan seperti itu. Teman itu berpikir jika mereka mengikuti temannya, dia harus mengambil alih pimpinan. Tapi dia juga sedang dihalangi. Dia mengungkapkan bahwa mereka harus berhati-hati dengan anak itu, karena dia dikenal sebagai malaikat maut tim. Sabat, entah kenapa, mereka yang mengayuh dekat dengannya akhirnya terjatuh. Hiu itu selalu ingin berhadapan dengan mereka. Karena penghinaan yang mereka lakukan padanya, tapi dia menduga hari itu adalah harinya, berteriak bahwa dia akan mengalahkan mereka semua. Mengambil irama yang lebih cepat lagi, dia sangat cepat. Namun, dia tidak bisa memahaminya saat melihat ke belakang. Ular itu masih mengintainya, menggunakan irama terbaiknya. Tidak ada yang bisa percaya kecepatan mereka, dan pria itu berpikir balapannya adalah sampah. Tapi dia mengungkapkan bahwa itu sangat menarik baginya. Si rambut panjang tidak mengerti mengapa mereka masih mengikutinya tanpa memperebutkan poin. Tapi sekarang mereka berakselerasi untuk menghalangi jalannya. Namun, dia mengurangi kecepatan, tapi dengan kekuatan kayuhannya, dia membuka jalan untuk berakselerasi dari luar. Peserta keempat meminta agar, tolong, mereka memberinya sedikit ruang, karena dia akan melewati mereka. Namun si Parca, dengan satu jari, memegang rangka sepeda, membuatnya terjatuh. Dan tim Trident kehilangan satu anggota kelompoknya. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa pria si Parca itu memancarkan aura yang begitu misterius dan menakutkan. Pria apas itu meminta mereka melepaskannya, dia harus melakukan super sprintnya. Namun si Joker mulai menyandarkan bahunya. Dia tidak mengerti mengapa dia mendorongnya. Namun di depannya muncul sebuah kerucut, menyebabkan tim Trident terjatuh lagi. Kini si Pirang terpesona oleh balapan Korea. Mereka tidak tahu bahwa balapan itu begitu intens, tindakan mereka juga memicu kemarahan semua peserta acara. Dan sekarang satu-satunya pilihan mereka adalah finish pertama dan ketiga. Jika tidak, kekalahan mereka akan jelas terlihat saat mereka menoleh ke belakang. Mereka menyadari bahwa rekan-rekan mereka tidak ada. Dia berteriak bahwa mereka harus finish pertama bagaimanapun caranya dan dia akan finish ketiga bagaimanapun caranya. Dia harus melepaskan kecepatan maksimalnya setelah mendengar kata-kata itu. Dia menegaskannya, sudah jelas dia akan mendapatkan tempat pertama. Di sini diceritakan bahwa dia selalu lemah seperti ikan, meskipun itu sangat mengganggunya. Pada suatu kesempatan, dia membela orang yang disukainya dari seekor anjing, yang menggigitnya, menunjukkan keberanian untuk pertama kalinya. Dan dari gigitan itu hidupnya berubah, karena dia menato hiu agar tidak lagi menjadi ikan biasa.
kembali memegang setang, mempercepat iramanya, dia menegaskan bahwa dia akan melahap mereka semua. Dan ledakan kecepatan membuat mereka terkejut. Garis finish hanya beberapa meter lagi dan tim Trident meraih posisi pertama. Jika semuanya terus seperti ini, tim dengan 2 anggota akan menang, tetapi mereka tidak bisa memahaminya. Lo Maldich sangat cepat. Dia pikir dia tidak akan pernah bisa menyusulnya dengan menabrakkan bahunya. Mereka memintanya untuk mempercepat dengan sekuat tenaga, tapi dia tidak bisa. Dia merasa seekor ular raksasa menghalanginya bergerak bebas di samuderanya. Temannya akan mempercepat langkah untuk membantunya, tapi bahu Joker benar-benar membuatnya kehilangan keseimbangan dan seseorang lewat di tengah. Lapata mulai menyalip satu persatu dan saat melewati hiu, dia hanya berjarak 100 meter dari garis finish. Tapi alih-alih mempercepat, dia mengerem, karena mereka tidak ingin menang berdasarkan poin, melainkan melakukan pembantaian. Memutar sepedanya sepenuhnya dan mengangkat rodanya, roda malaikat maut menabrak langsung helm hiu. Dia hanya berpikir bahwa seluruh idealismenya salah, itu terlalu memalukan. Dia bahkan tidak bisa bersaing melawan monster dan itu berakhir dengan kehancuran total. Dan balapan berakhir, anggota tim Trident tidak dapat melanjutkan. Jadi kemenangan tim Sabat, banyak yang mulai mencemoohnya karena tidak sportif. Para otaku juga muncul mengungkapkan hal yang sama, tapi banyak juga yang menolak. Karena mereka telah memberikan lebih banyak kegembiraan pada balapan dengan mendukung sikap monster mereka. Dia percaya mereka telah melewati batas, dia menyatakan bahwa mereka harus menjalani tes doping dan menunjukkan wajahnya, membuat mereka terdiam. Tapi mereka, melihat tuduhan berulang, menyatakan bahwa mereka akan melakukannya. Kemudian hiu keluar dengan tandu, semua peserta percaya bahwa jika mereka balapan melawan para idiot itu, mereka akan membuat mereka membayar. Kemudian mereka juga menginformasikan bahwa tim Sufat karena tindakannya telah didiskualifikasi setidaknya untuk balapan berikutnya. Dan sekarang giliran grup 2. Vinny mengenakan sarung tangan ungu kecilnya yang luar biasa. Selain itu dia punya sepeda ungu, sepatu ungu, gaya sekali anak ini. Dan Shelly segera menyatakan bahwa dia akan melewatkan kompetisi kali ini, karena balapan dirancang untuk balapan sprint dan dia adalah yang paling lambat dalam hal itu. Jadi mereka tidak boleh merusaknya dan harus menang bagaimanapun caranya, memotivasi tim. Dan hei, Jai datang. Nah, tim lain sedang mengganti gear mereka. Karena menurut perhitungan mereka, itu jauh lebih baik untuk balapan itu. Memberikan informasi demi informasi yang akan membantunya memenangkan balapan itu, menunjukkan pengalaman dan kualitasnya yang hebat sebelum pertandingan. Dan Liga Jalanan Grup kedua akan segera dimulai, Azura versus Hummingbird. Dan di sana kedua tim datang. Mereka, melihat Jai dipuji, merasa tidak selevel, karena menganggapnya sebagai super pemula menunjukkan bahwa yang lain juga tidak punya bakat. Beberapa orang menyadari bahwa si rambut merah telah mengubah struktur sepedanya. Si pria bebek itu menyatakan kepada Jai bahwa suatu kehormatan bisa balapan melawannya. Dan balapan akan dimulai. Siap, sedia, mulai. Teman-temannya menyadari bahwa dia memulai dengan lambat, menurut pendapat mereka. Dan Dom, melihat dia menoleh ke belakang, menyatakan bahwa dia tidak boleh mengalihkan pandangan dari garis finish. Mulai mempercepat, mereka menantangnya. Apa yang dia lakukan? Dia berhasil menyusul Don. Segera, tujuannya menyatakan bahwa dia harus memposisikan diri di belakangnya, mengingat semua latihan. Karena dia tidak akan pernah lagi menjadi penghalang bagi timnya, dia harus memecah angin untuk para superstar mereka. Semua orang percaya bahwa balapan sekarang sangat berbeda. Yang sebelumnya adalah strategi yang sama sekali berbeda. Mereka seimbang. Selain itu, para jagoan berada di posisi paling belakang setiap tim. Pemecah angin memberitahu mereka untuk tetap tenang. Dan dalam 4 detik ia akan memimpin, mulai mengubah kecepatannya. Dan sekarang tim Azura mulai menyalip mereka. Pria bebek membocorkan data. Seperti yang diharapkan, Dom akan menjadi yang berikutnya berlari. Itulah mengapa ia berada di posisi kedua. Jai berada di belakang. Jadi, ia kemungkinan akan menjadi pembalap terakhir. Dan Vinny adalah variabelnya. Jika salah satu dari mereka tidak berhasil sampai. Tapi mereka akan melanjutkan rencana mereka untuk menjadikan Jai dan Dom sebagai prioritas. Yang terpenting adalah pemimpin mereka mengambil alih untuk memperluas peluang mereka. Dan si Bakho mulai bekerja, berdiri dari sadelnya. Menerapkan kecepatan maksimalnya.
Ia sangat cepat. Seolah angin tidak memengaruhinya. Dan sekarang tim Azura mengambil alih pimpinan. Dikatakan bahwa wajar jika ia secepat itu. Karena sebelumnya ia adalah pembalap sepeda trek elit di sekolah menengah. Do menyatakan bahwa gilirannya untuk pulang. Tapi mereka tahu itu. Tapi sekarang Hummingbird mulai memotong jalur dan, berkat akselerasi kedua pembalap, mereka mulai mempercepat laju balapan. Dom hanya ingat dan memberitahu semua orang bahwa dia akan balapan dengan caranya sendiri. Mereka memintanya untuk kembali ke formasi, tapi sekarang dia tidak bisa mundur lagi. Itu adalah pertarungan kehormatan. Pria satunya juga berpikir hal yang sama, saling bertabrakan. Tapi sekarang roda mereka saling bertabrakan dan keduanya akan terlempar dari sepeda mereka, sangat dekat dengan peloton. Membuat Sango juga bergegas agar tidak jatuh. Dan Jai melakukan drift menyamping, mereka selamat. Jika setidaknya salah satu dari mereka jatuh, Hummingbird akan didiskualifikasi karena kekurangan poin. Dia berpikir bahwa Vinnie memiliki refleks yang sangat bagus. Selain itu, dia menyatakan bahwa pembalap pemula satunya juga melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia telah menggunakan posisi Owen untuk bisa melewati mereka. Tapi keadaan masih buruk, karena tim lain memimpin dan memiliki satu anggota lebih banyak. Si bebek hanya meminta mereka balapan dengan sekuat tenaga, tapi Jai mempercepat langkah. Mereka tidak bisa mengerti apa-apaan ini. Jai berada di posisi kedua di samping mereka dan Vinnie datang di belakangnya. Sekarang sang protagonis yang memimpin laju balapan dan mereka akan mengubah rencana. Bahwa Vinnie adalah kartu andalan saat itu, mereka harus menghentikannya agar bisa mencapai posisi pertama dan kedua. Jadi sekarang mereka akan bertukar posisi. Dia akan memimpin kecepatan dengan mengganti ke gigi supernya, mengambil alih kepemimpinan, mulai memangkas jarak, dan mulai memimpin. Berkat gigi 36-nya, melampaui batas mereka dalam pertandingan yang sangat ketat, kedua tim melaju dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka telah lewat dalam sedetik dan sebuah bayangan muncul saat biksu itu memberikan dukungannya. Balapan terus berlanjut dan Vinnie sangat dekat dengan Jai. Mereka pikir dia terlalu dekat. Mereka tahu semakin dekat, semakin sedikit hambatan angin, tetapi berada sedekat itu justru lebih berbahaya. Dia tidak tahu apakah itu sudah dilatih atau hanya bodoh dan mengandalkan nyalinya. Dan sekarang lagi, tim Hummingbird sedang mengejar para pemimpin. Itu buruk. Anak itu berpikir dia akan menghentikan mereka, jadi setidaknya mereka berdua bisa sampai. Dia mengumpat, mereka menahan Super Rookie, tetapi Vinnie menerobos di antara keduanya melalui jalur luar dan mulai berlari sendirian. Dan mereka telah melihat Vinnie berlari sprint, dia tersenyum bangga atas pilihannya. Tapi tim Azura masih memimpin. Dia melaju dengan kecepatan yang mengerikan. Bahkan temannya pun terkejut. Mereka tidak pernah melihat temannya dengan gigi itu. Dan dengan kecepatan itu, bahkan baginya sulit untuk mengikutinya. Tapi hanya tersisa 500 meter dan kakinya gemetar. Tapi dia akan bertahan sampai akhir. Tapi seseorang menyusul mereka. Dan sialnya bagi Pato, kram muncul. Tekanan kakinya terlalu berat untuk gigi tetap. Dan angin kencang berhembus dengan cepat. Tim Azura menyalip, seperti angin di depan dan Hummingbird. Vinnie sekarang berada di depan. Hanya tersisa 300 meter menuju garis finish. Tapi tim Denny tidak bisa membiarkan usaha teman mereka sia-sia. Pato juga tidak mau kalah. Tidak ada cara untuk menghentikannya pada tahap balapan itu. Dia akan terus maju apapun yang terjadi. Dia meminta kakinya untuk berhenti merajuk. Dan dengan kacamatanya, dia membuat celah di depan. Keadaan tidak berubah. Mereka tidak bisa memperpendek jarak. Namun, seseorang menyalip. Keduanya tiba hampir bersamaan. Dan setelah melihat tayangan ulang, mereka mengonfirmasi hasilnya bahwa Hummingbird meraih posisi pertama. Dengan selisih 6 cm, jadi mereka mendapatkan tempat pertama dengan 5 poin dan Azura dengan 4. Dan tempat ketiga diraih oleh Azura, juga menyelesaikan 5/7 poin. Hanya tersisa 2 pembalap dalam pertarungan. Tapi mereka pikir Hummingbird sedang memainkan pertandingan yang sudah kalah. Bahkan jika Jai finish keempat dan yang lain finish kelima, tim pasti akan kalah poin. Tidak ada gunanya terus menjadi hantu. Dia tersenyum, akhirnya para idiot itu tersingkir. Semua harapan telah sirna.
Pesaing itu menyatakan bahwa dia sudah tahu hasilnya, tapi dia benci mengatakannya. Melihatnya berkompetisi sampai akhir sangat menginspirasi. Semua orang percaya bahwa Jai adalah pesaing sejati. Bahkan saat sudah kalah pun dia terus berlari. Tapi semua orang memegangi kepala mereka dan mulai berteriak. Seseorang berbisik di belakang leher lawan. Tom, ingat semua yang harus dia lalui. Latihannya, janjinya, dia tidak boleh kalah. Selain itu, dia telah memintanya untuk mengganti gearnya menjadi 4,07. Don percaya dia bisa menerima kegagalan, tapi dia tidak bisa menerima jika tidak mencoba. Dan ketiganya melewati garis finish pada saat yang bersamaan. Dan berkat tinjauan ulang balapan, skor akhirnya adalah 8-7. Tim Homer adalah tim pemenang balapan paling dramatis yang pernah terjadi di kejuaraan. Jai melihat Dom yang kelelahan dan menyatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dom mengangkat tinjunya dan percaya bahwa itu adalah balapan terbaik dalam hidupnya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video hari ini. Semoga kalian sangat menyukainya. Jika demikian, tolong jangan lupa untuk like, subscribe. Coba lakukan sesuatu yang baik. Jangan lupa bahwa saya mengunggah video setiap 2 minggu yang berdurasi lebih dari 1,5 jam. Dan terima kasih kepada teman-teman yang bergabung sebagai anggota saluran. Ketika mereka mencapai 4, 7, dan 12 bulan sebagai anggota, saya akan secara pribadi memberikan mereka hadiah. Dan itu saja. Terima kasih banyak, saya sangat menyayangi kalian semua.